Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menyampaikan mengenai tanda koma. Kelompok kami dari nomor presensi 4 sampai dengan 6 beranggotakan saya Anaistriza, kemudian Aprida Wara, dan Akila Putri. Yang pertama yaitu tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya yang pertama, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang ketiga, contohnya seperti saat kita berhitung. 1, 2, 3. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya yang pertama, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Di sini induk kalimat yaitu saya akan datang didahului oleh anak kalimat kalau diundang, kemudian kalau disatukan kalau diundang, saya akan datang. Contoh selanjutnya, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Yang ketiga, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Untuk penggunaan tanda koma di sini ada pengecualian. Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Kemudian tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya yang pertama, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Contoh yang ketiga, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Selanjutnya, tanda koma juga bisa dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan juga kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, nak, atau pak. Contohnya, oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, jalannya licin. Nak, selesai kapan kuliahmu? Jadi setelah kata seru dan juga kata yang dipakai sebagai sapaan akan ditambahkan tanda koma. Penggunaan selanjutnya, tanda koma bisa dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, tapi dalam bagian ini terdapat catatan, yang mana tanda koma tidak bisa dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Jadi karena di sini terdapat tanda tanya dalam petikan langsung, maka tidak diperlukan tanda koma. Berikutnya, tanda koma bisa dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3 nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Kemudian juga bisa digunakan untuk memisahkan antara tempat dan juga tanggal. Bintaro, 15 Oktober 2020. Atau bisa juga untuk memisahkan antara nama tempat dan juga wilayah atau negeri. Jakarta, Indonesia. Kemudian, tanda koma bisa dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, buku berikut ini dituliskan oleh Ilham Gunawan pada tahun 1984 dengan judul Kamus Politik Internasional
diterbitkan oleh Penerbit Restu Agung di Jakarta. Untuk penulisan nama penulisnya akan dibalik dan di antara nama yang dibalik ini akan diberi tanda koma. Selanjutnya, tanda koma juga bisa dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Hadikusuma Hilman, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia dalam kurung Bandung _2 Alumni, 1977, halaman 12. Selanjutnya, penggunaan tanda koma yang dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Dapat dilihat pada contoh-contoh tersebut merupakan contoh penggunaan tanda koma yang dimaksud. Nah, bandingkan penulisan Siti Khadijah, M.A dengan Siti Khadijah, M.A. Penggunaan tanda koma setelah nama Siti Khadijah menyatakan bahwa singkatan M.A tersebut merupakan singkatan dari gelar akademis. Sedangkan jika tidak menggunakan tanda koma, singkatan tersebut merupakan singkatan dari nama orang tersebut. Kemudian penggunaan tanda koma yang dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 meter. Nah, sebelum angka desimal harus diberi tanda koma terlebih dahulu agar dibacanya tidak menjadi 125 meter. Selanjutnya, penggunaan tanda koma yang dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Keterangan tambahan dan aposisi merupakan keterangan yang memberi penjelasan pada nomina. Perbedaannya, keterangan aposisi dapat menggantikan unsur yang diterangkan, sedangkan keterangan tambahan tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Contohnya seperti Soekarno, Presiden 1 Republik Indonesia, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Kalimat Presiden 1 RI ini merupakan keterangan aposisi. Oleh karena itu, sebelum dan sesudah kalimat tersebut perlu menggunakan tanda koma. Kemudian, bandingkan dengan keterangan pewatas. Keterangan pewatas merupakan keterangan yang memberikan pembatas nomina. Contohnya, siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. Kalimat yang lulus dengan nilai tinggi di sini merupakan keterangan pewatas. Oleh karena itu, sebelum dan sesudahnya tidak perlu menggunakan tanda koma. Kemudian yang terakhir, penggunaan tanda koma yang dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya seperti ini, bandingkan dua kalimat berikut. Yang pertama, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Yang kedua, dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, dari pelafalan dua kalimat tersebut saja sudah berbeda kan? Oleh karena itu, perlu diberi tanda koma apabila terdapat keterangan pada awal kalimat, agar tidak terjadinya salah baca atau salah pengertian. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak.